Shalom Bapak Ibu, shalom Tuhan juga orang muda. Hari ini renungan kita diberi judul Satu di dalam Kristus. Dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, Rasul Paulus berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan kalimat atau ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca. Nah, saudara, penulis STS hari ini ingin mengajak kita untuk kembali memiliki kesadaran identitas sebagai orang-orang yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Maka tidak ada lagi keangkuhan, kesombongan yang lahir dari kebanggaan berlebihan atas identitas kita sebelum di dalam Kristus. Contoh di sini ada dua suku yang mewakili keadaan seluruh dunia, Yahudi dan non-Yahudi. Di gereja kita pasti adalah yang model kayak begini. Tetapi setelah dalam Kristus, tidak ada lagi keangkuhan akibat sombong kesukuan seharusnya. Nah, teguran Paulus kepada Petrus itu sebenarnya dipicu oleh begini, saudara. Petrus sebenarnya masuk ke tengah komunitas bukan Yahudi dan bisa makan dengan apapun yang disajikan oleh orang-orang non-Yahudi. Ya, berarti kita tahu bahkan apa yang mungkin saja haram bagi Yahudi ada di hidangan orang-orang non-Yahudi. Nah, tetapi Petrus yang sejenak terlihat membaur ini tiba-tiba langsung bertindak munafik gara-gara datang kelompok orang dari golongan Yakobus di Antioquia. Nah, kita tahu kelompok orang Yakobus ini sebenarnya adalah murid-murid Yesus yang masih tersisa kebanggaan dan identitas mereka sebagai orang Yahudi asli. Bahkan beberapa di antara mereka sampai memaksa orang-orang yang non-Yahudi sampai mau disunat untuk supaya menerima keselamatan. Bapak Ibu bisa baca di pasal 3, 4, dan 5. Nah, ketika kelompok ini datang, Petrus langsung menjauhkan diri. Nah, itu yang tidak disukai oleh Rasul Paulus. Kenapa tiba-tiba gara-gara datang kelompok murid Kristus yang kental keyahudiannya, Petrus berlaku seolah-olah tidak bersahabat dengan murid Yesus yang bukan asli Yahudi. Wah, ini Paulus kecewa dan menegur Petrus tepat di hadapan mereka semua. Tetapi yang menarik, teguran Rasul Paulus menarik mereka bukan kepada kebanggaan sebagai non-Yahudi atau Yahudi, tetapi menarik mereka kembali kepada kebenaran Injil. Artinya begini, Petrus dan orang-orang di sekitarnya harus kembali merasa bahwa mereka sekarang bukan lagi berbeda, tetapi satu di dalam Kristus. Riwayat mereka sebagai keturunan non-Yahudi maupun Yahudi tidak bisa hilang, karena orang tua mereka jelas, suku mereka jelas. Tetapi sejak di dalam Kristus, kebanggaan berlebih terhadap salah satu daerah itu sudah seharusnya dipangkas. Karena apa? Kita punya DNA yang baru, dilahirkan oleh DNA Yesus Kristus Tuhan. Kamu keturunan ilahi, aku keturunan ilahi dari Yesus Kristus Tuhan. Kamu orang Batak, Chinese, Jawa dan lain sebagainya. Saya orang Sangir, jelas. Tetapi di dalam Kristus nggak ada lagi Sangir yang punya kesombongan, Batak yang punya keangkuhan, Cina yang punya apapun. Nggak ada lagi itu semua, saudara. Yang ada adalah, sama-sama anak Tuhan, sama di mata Allah. Orang Batak, orang Sangir, Chinese dan lain sebagainya yang tidak di dalam Yesus masuk neraka. Batak, Chinese, Sangir yang di dalam Yesus masuk sorga. Kita semua memiliki identitas yang seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mari kita bangun kesatuan di dalam Kristus, karena kita sekarang anak Tuhan Yesus. Amin.